Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kemurahan, kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah setiap hati kami saat ini, sehingga kami boleh mengerti maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagi orang Kristen, bulan Desember adalah salah satu momen yang paling dinantikan, karena seluruh umat Kristen merayakan Natal, hari di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pesta ibadah Natal dilaksanakan di mana-mana. Bahkan sebelum bulan Desember, di sepanjang jalan sudah banyak para pedagang yang menjual pernak-pernik Natal. Pohon-pohon Natal sudah mulai dipasang dengan segala pernak-pernik hiasannya. Demikian juga lagu-lagu Natal sudah berkumandang di mana-mana. Natal akan sangat berdampak bagi iman kita apabila kita telah sungguh-sungguh mengerti makna Natal yang sesungguhnya, saudara. Sebagai orang Kristen, kita mengetahui bahwa perayaan Natal adalah sebagai hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk membawa keselamatan dan hidup yang sejati. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia harus kita maknai dengan penuh iman kepadanya. Dalam Matius dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, mengapa perayaan Natal menjadi sebuah peristiwa penting yang selalu kita rayakan bersama-sama? Natal adalah bukti cinta kasih Tuhan atas umatnya, saudara. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada umatnya, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat nas di atas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat tersebut mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah, bahwa kasih Allah mampu menjangkau semua orang, yaitu dunia ini. Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Langkah perdamaian yang mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih dan mengorbankan putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah suatu tindakan yang terpaksa yang dilakukan oleh Allah. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa, apapun yang menjerat kehidupannya. Dosa telah ditanggungnya demi manusia, agar kita hidup menjadi orang-orang yang merdeka dan tidak lagi diperhamba oleh dosa. Keselamatan dan hidup kekal merupakan anugerah Allah, saudara. Anugerah yang sangat berharga yang tidak dapat dibeli dengan apapun juga.
juga tidak dapat dijangkau dengan kemampuan manusia. Hidup kekal adalah anugerah di dalam Yesus Kristus melalui kelahirannya dalam dunia dan penebusan yang disediakan Allah di dalam anaknya. Kita dapat menghampirinya untuk menerima kasih, kemurahan, dan pertolongannya setiap hari. Puji Tuhan. Kelahirannya ke dalam dunia serta pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib mengubah dan memulihkan kita dari dosa dan memberikan kita jaminan kehidupan kekal bersamanya di dalam surga. Karena Allah telah menetapkan kasih-Nya sejak mula, yaitu untuk membentuk dan memperbaiki hubungan dengan umat-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa di atas kayu salib. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di momen Natal yang indah ini, mari kita semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam iman kita dan selalu mempercayai, meyakini bahwa kedatangan Tuhan ke dunia adalah bukti kasih-Nya kepada setiap kita, anak-anak-Nya. Oleh karena itu, jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur buat firman Tuhan saat pagi yang indah ini, di hari Natal ini. Kami boleh mengingat kasih Tuhan, kami boleh nantiasa ingat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Engkau datang ke dalam dunia ini, Tuhan, untuk menebus segala dosa-dosa kami, menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kedatangan Tuhan, buat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, dan izinkan kami, ajar kami senantiasa untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Tuhan saja, mengandalkan Tuhan di setiap waktu dan tidak pernah meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam setiap hati kami masing-masing. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mampu berjalan dalam segala jalan dan kehendak Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati keluarga kami semua, rumah tangga kami, keluarga kami yang merayakan Natal saat ini. Tuhan memberkati kami, pekerjaan kami berkati, usaha kami, pendidikan kami, Tuhan yang memberkati. Pimpin kami ya Tuhan. Saat ini biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, hati yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus hari ini, yang Tuhan turut bekerja bagi setiap kami. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka yang menderita, yang berputus asa. Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat pagi ini. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat Natal bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.